Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiqi, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait bagian-bagian muqaddimat yakiniyah atau premis-premis yang meyakinkan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kias burhani adalah kias yang tersusun dari muqaddimat yakiniyah, dari premis-premis yang meyakinkan. Nah, muqaddimat yakiniyah ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah awaliyat, musyahadat, mujarrabat, mutawatirat, wahadsiyat, wa mahsusat. Nah, sekarang akan menjelaskan apa itu awaliyat. Fal awaliyatu, maka adapun awaliyat ini kalau terjemahan lugatan secara bahasa yaitu hal-hal yang bersifat asasi. Apa yang dimaksud dengan awaliyat di sini? Fal awaliyatu, maka adapun awaliyat, hiyah adapun awaliyat, ad-daruriyatu ialah hal-hal yang bersifat aksiomatik, allati yang la yatawaqqafu tidak bergantung hukmul akli apa penghukuman akal fiha di dalam doruriyat alasti'anatin atas minta bantuan bihissin dengan indra au ghairihi atau selain indra, yakni bermaksud siapa syarih layah taju tidak butuh apa hukmul akli ila wasitotin pada perantara, bal melainkan bimujarradi tasawwurit tarafaini dengan semata-mata menggambarkan dua sisi. Yang dimaksud dua sisi di sini adalah maudhu dan mahmud. Jadi yang dinamakan awaliyat ialah premis-premis yang bersifat aksiomatik yang mana akal bisa atau dapat membenarkan tanpa butuh pada perantara apapun, termasuk perantara indera atau selain indera. Cukup akal ini tahu maudhunya, tahu mahmulnya, maka akal langsung membenarkan bahwasanya mahmul itu berlaku kepada maudhu. Kalau ingin sederhana seperti ini, yang dimaksud dengan awaliyat ini ialah akal langsung membenarkan hukum yang terkandung di dalam premis tersebut tanpa butuh bantuan pada apapun, baik pada indera atau selain indera. Cukup akal ini tahu maudhunya apa, mahmulnya apa, maka langsung akan membenarkan bahwasanya mahmul itu berlaku kepada maudhunya. Contohnya, kaqaulina seperti perkataan kita, al-wahidu adapun satu, nisful isnaini ialah separuh dua. Nah, untuk membenarkan premis ini, akal tidak butuh pada bantuan indera, pengalaman, eksperimen, dan lainnya. Cukup akal ini tahu apa itu satu, apa itu separuh dua. Maka akal langsung membenarkan bahwasanya separuh dua itu berlaku pada satu.
bahwasanya satu itu memang separuh dari dua, tanpa butuh bantuan apapun, tanpa butuh pada indera dan selainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan awaliyat. Fahadhihi, maka adapun ini kalau dikembalikan kepada qaulina seharusnya fahadha ini. Fahadha, maka adapun ini qaulina al-wahid nisful isnain minal awwaliyati ialah sebagian dari premis-premis yang bersifat asasi al-badihiyati yang jelas. Badihiyat ini jelas. Fal aklu, maka adapun akal menghukumi atau membenarkan fihi di dalam hadza bimujarrodi dengan semata-mata tasawwuril wahid bimujarrodi tasawwuril wahid wal isnain, dengan semata-mata menggambarkan satu dan dua. Maka ketika akal mengetahui apa itu satu, mengetahui apa itu dua, ini saya harusnya bukan dua ya, tapi nisful isnain. Nisful isnain. Ya. Bimujarradi tasawuril wahid wa nisful isnain, dengan semata-mata mengetahui apa itu satu dan apa itu separuh dari dua, maka akal langsung membenarkan bahwasannya satu itu memang separuh dari dua, tanpa butuh apapun, tanpa butuh pada perantara apapun. Wabi mujarradi, ini kayaknya ada contoh yang ini yang tidak disebutkan ya, oleh syari ini. Misalnya ya, contohnya di sini. Al-kullu akbaru minal juz'i, misalnya. Keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Maka di dalam contoh al-kullu akbaru minal juz'i, maka cukup akal ini mengetahui apa itu keseluruhan, apa itu bagian, maka langsung akal ini membenarkan bahwasanya keseluruhan itu memang lebih besar daripada bagian-bagian yang membentuk keseluruhan itu. Nih. Wa bimujarradi tasawwuril kulli, dan dengan semata-mata menggambarkan keseluruhan, wal juz'i dan bagian, yahkumu menghukumi apa akal di annal kulla, bahwa sesungguhnya apa keseluruhan, akbaru ialah lebih besar, minal juz'i dari bagian, wal juz'u, kalau ini diatofkan kepada jumlah ini, wal juz'a, begini bacanya, wal juz'a, dan bagian asgharu ialah lebih kecil, minal kulli dari keseluruhan. Hadza an-nau'ul awalu, adapun ini adalah macam yang pertama. Jadi awaliyat itu adalah untuk membenarkan premis. Kalau ingin diperjelas seperti ini, awaliyat itu adalah premis yang mana akal langsung bisa membenarkan tanpa butuh pada perantara apapun. Cukup akal ini mengetahui mautu dan mahmulnya, maka akal langsung membenarkan bahwasanya mahmul itu berlaku kepada mautunya. Ini yang disebut dengan awaliyat. Selanjutnya, wal musyahadatu, yang kedua, yang termasuk bagian dari muqaddimat yakiniyah, yaitu musyahadat. Apa yang dimaksud dengan musyahadat? Wal musyahadatu, dan adapun musyahadat, ma adalah sesuatu, la yahkumu yang tidak menghukumi al aqlu apa akal, fiha di dalam ma, bi mujarradi tasawwuri tarafaini, dengan semata-mata menggambarkan dua sisi. Yang dimaksud dua sisi di sini adalah maudhu dan mahmud. Bal, melainkan yahtaju, butuh apa akal, yahtaju butuh apa akal, ilal musyahadati, pada musyahadah, penglihatan atau penyaksian, bil hissil batini, dengan indera batin. Jadi yang dinamakan musyahadat itu adalah premis yang mana akal tidak langsung bisa membenarkan premis tersebut, melainkan akal butuh pada bantuan indera batin. Artinya, agar akal ini bisa membenarkan premis tersebut, tidak cukup akal ini hanya mengetahui maudhu dan mahmulnya, melainkan
juga butuh pada al-hissil batin, bantuan indera batin. Baru akal bisa membenarkan. Ini yang dimaksud dengan musyahadat. Watu sama dan dinamakan apa musyahadat? Wujdaniyat pada wujdaniyat. Jadi nama lain dari musyahadat ini adalah wujdaniyat. Kalau ilmi seperti mengetahui bi'annaka bahwa sesungguhnya kamu jai'un ialah lapar. Au annaka atau sesungguhnya kamu ghadbanu ialah marah. Au mutalazidun atau merasa nyaman, merasa enak, merasa lezat. Au muta'allimun atau merasa sakit. Jadi misalnya saya mengatakan ana muta'allimun, saya merasa sakit. Nah, untuk membenarkan premis ini tidak cukup akal hanya mengetahui maudhu dan mahmul, melainkan juga butuh pada bantuan hissul batin, indera batin. Itu indera batin ini, misalnya perasaan kita ini memang benar-benar merasakan sakit. Wal muradu dan yang dimaksudkan bil musyahadati dengan musyahadah laisat ialah tidak ada apa musyahadah bil basari ia dengan penglihatan mata. Wa innama hanya saja bahwasanya al muradu yang dimaksudkan bil musyahadati dengan musyahadah al batin ialah al batin yaitu indera batin, yakni bermaksud siapa syarih bil hissi, ini bil hissi bukan bil hasan, bil hissil batini dengan indera batin. Kaidraki seperti mengetahui annahu bahwa sesungguhnya seseorang jai'un ialah lapar, au annahu atau sesungguhnya seseorang bihajatin ialah butuh ila ma'in pada air wa nahwi dzalika dan seumpamanya hal tersebut. Jadi musyahadat ini intinya gini. Musyahadat, premis musyahadat yang termasuk musyahadat ini adalah premis yang mana akal bisa membenarkan dengan bantuan indera batin. Baru akal bisa membenarkan. Karena kalau tidak ada bantuan indera batin, maka akal tidak bisa membenarkan. Misalnya, Zaidun jai'un. Zaid lapar. Nah, untuk membenarkan bahwasanya Zaidun jai'un ini tidak cukup. Akal itu hanya mengetahui Zaid dan mengetahui jai'. Melainkan butuh pada hissul batin. Indra batin. Ya. Indra batin ini seperti misalnya marah. Itu masuk indra batin. Perasaan senang, perasaan bahagia itu indra batin. Karena yang merasakan adalah indera batin di dalam diri kita, jiwa kita. Sementara nanti ada yang dimaksud dengan al-hissu zahir, indera zahir. Indera zahir ini termasuk mata, penglihatan, ya. Penglihatan mata, pendengaran, peraba, itu termasuk hissu zahir. Demikian penjelasan terkait awaliyat dan musyahadat. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.